Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, lakukan monitoring ke sejumlah koperasi yang berprestasi pada Selasa 19 Juli 2022. Di antaranya adalah Koperasi Serba Usaha Karya Abadi dan Koperasi Kredit Kolose Santo Yusuf atau Kosayu, yang keduanya menorehkan prestasi membanggakan untuk Kota Malang. Kunjungan Wakil Wali Kota Malang ke sejumlah koperasi di Kota Malang bermaksud memberikan apresiasi atas prestasi yang telah diraih, sekaligus monitoring dan silaturahmi koperasi meninjau perannya dalam peningkatan kesejahteraan anggota. Koperasi yang berprestasi nantinya bisa sebagai referensi koperasi lainnya yang ada di Kota Malang. Dalam sambutannya, Sofyan Edi menuturkan bahwa angka kemiskinan di Kota Malang naik 2%, sehingga memberikan saran kepada Ketua Koperasi Karya Abadi untuk memberikan bantuan ke masyarakat sekitar yang berada di bawah garis kemiskinan sebagai respon sosial koperasi. Bantuan yang dimaksud bukan untuk banyak orang, akan tetapi untuk 1 atau 2 orang, sehingga bisa keluar dari garis kemiskinan. Ditemui setelah kegiatan, Sofyan Edi menyampaikan bahwa dengan asas kekeluargaan, koperasi dapat menjadi soko guru perekonomian masyarakat. Menurut Sofyan, di tengah perekonomian yang turun ketika pandemi COVID, koperasi masih eksis dengan asas kekeluargaan, bahkan dengan penguatan yang lebih kepada anggota. Sofyan juga menyampaikan, pemerintah telah memberikan peluang kepada usaha mikro sampai koperasi untuk bersama menyediakan sistem barang dan jasa, baik di bidang kuliner atau yang lain. Sofyan Edi juga berharap dengan penguatan koperasi ini berdampak baik kepada masyarakat dan semakin sejahtera. Pertama, yang saya tangkap bahwa koperasi Kosayu ini bisa eksis, bisa kuat menghadapi kondisi pandemi 2 tahun terakhir itu karena satu, ya, dalam membangun koperasi Kosayu ini mengedepankan daripada edukasi kepada anggota, memberikan informasi, pembelajaran, literasi kepada anggota. Image yang dibangun bahwa itu koperasi itu identik dengan cari utangan, di Kosayu ini tidak seperti itu. Diajak untuk bagaimana menata keuangan. Beda kan? Menata keuangan. Jadi ini core-nya saya kira. Makanya saya bersama-sama dinas koperasi datang ke sini untuk menggali apa sih sebetulnya bisa eksis itu. Banyak hal tadi, tetapi saya ambil core yang betul-betul orisinil yang dilakukan oleh Kosayu, walaupun banyak hal yang dilakukan, tetapi yang paling menurut saya lain daripada yang lain itu membangun kebersamaan dengan pendekatan pembelajaran. Agus Wito, selaku Ketua Koperasi Karya Abadi, menjelaskan bahwa dirinya juga melakukan pembekalan kepada para pengurus, anggota, dan karyawan terkait langkah-langkah yang perlu dilakukan saat masa pandemi, yang tetap mengedepankan asas kekeluargaan, yaitu dengan mendatangi para anggota yang sangat terpuruk, bukan untuk menagih utang, akan tetapi untuk berkoordinasi dan saling mensupport. Dirinya juga menjelaskan mengenai pengentasan kemiskinan, bahwa dirinya akan melakukan koordinasi dengan masyarakat, khususnya kepada seluruh ketua RW di Kelurahan Bandulan untuk saling mensupport, dan sudah 8 bulan terakhir ini Agus sudah lakukan setiap bulannya pembagian sembako dan santunan anak yatim. Sehingga apa yang harus kita lakukan dalam saat menghadapi hal tersebut, kami memang harus memberikan suatu pembekalan kepada di dalam pengurus maupun karyawati. Kita berbekali cara untuk mengatasi situasi seperti ini. Jadi kita tidak bisa melakukan pelaksanaan kegiatan itu sama sebelum pandemi. Harus kita melihat situasi cara menghadapi saat pandemi itu. Caranya bagaimana, semuanya kita berikan pembekalan. Di karyawan, karyawati, pengurus, semuanya kita berikan pembekalan cara menghadapi dalam situasi pandemi. Sehingga yang pertama adalah kita terus meningkatkan asas kekeluargaan memang kita kedepankan. Kita datangi dari anggota-anggota yang sangat amat terpuruk, memang kita datangi. Kita sudah bersilaturahmi bukan untuk menagih utang, tapi kita mungkin ingin untuk koordinasi, saling sharing, saling mensupport. Mungkin dia butuh kita, tidak menagih utang beliaunya, tapi kita saling sharing apa yang menjadi kendala pada saat itu, sehingga keterbukaan itu nantinya kita akan memberikan pembekalan untuk bisa paket kembali.
Selain karya abadi, Kopdit Kosayu juga dinilai berprestasi dalam mengatasi keterpurukan ekonomi pada masa pandemi. Sofyan mengungkapkan, Koperasi Kosayu dapat melewati keterpurukan tersebut dan tetap eksis di masa pandemi. Selain itu, anggota koperasi juga tetap bertambah seiring waktu meskipun dilanda pandemi selama 2 tahun terakhir. Hal tersebut dikarenakan adanya pendekatan edukasi kepada setiap anggota koperasi dengan mengedepankan asas kekeluargaan. Sofyan juga menuturkan, pengurus dan manajemen yang baik akan mewujudkan koperasi yang baik pula, cocok dengan kehidupan masyarakat di Indonesia. Bang Budi, selaku Kepala Kopdit Kosayu menuturkan, Kosayu mengedepankan edukasi perkoperasian kepada para anggotanya sejak awal bergabung menjadi anggota. Edukasi tersebut meliputi beberapa hal seperti nilai-nilai kredit union dan literasi keuangan. Bang Budi juga mengungkapkan, Kopdit Kosayu mengadopsi relaksasi yang dicanangkan oleh OJK dengan menyesuaikan keadaan yang berada di koperasi melalui penyesuaian dan asas kekeluargaan untuk dapat bertahan di masa pandemi. Saya juga menerima berkah ya kunjungan kerja Bapak Wakil Wali Kota Bapak Sofyan Edy ke tempat kami. Ya, kami merasakan bahwa ini perhatian dari orang tua. Kami ini kan sebagai binaan dari Kota Malang, demikian juga di bawah Departemen Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi UMKM. Jadi suatu berkah bagi kami, apalagi kami ini sebagai ajang silaturahmi dari Pak Wawali sebenarnya silaturahmi. Dan di sini juga kami mendapat pertanyaan poin penting. Ini kan masa pandemi boleh dikatakan sudah mereda begitu. Jadi ada pertanyaan dari Pak Wali, kok bisa Kopdit Kosayu ini melewati masa pandemi dengan baik ya. Itu kan pandangan orang, tetapi di sini kami juga berusaha secara kerja keras juga. Jadi memang kalau dikatakan kok bisa, itu semua karena berkat dari anggota Kopdit Kosayu yang boleh dikatakan yang pertama itu mengenal perkoperasian melalui pendidikan koperasi. Dari Kota Malang, tim liputan Gajayana TV melaporkan. 9 miliar. Makanya kalau ditanya gitu.